Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Amelia dari kelas 11-1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang integrasi sosial, mulai dari pengertiannya, faktor-faktornya, bentuk-bentuknya, dan lain sebagainya. Jadi, yuk simak bareng-bareng. Berikut ada tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial, dan mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Lalu, mendeskripsikan pemulihan atau recovery, rehabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial. Dan terakhir, mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Next, apa sih integrasi sosial itu? Jadi, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Menurut para ahli, yaitu Surjono Sukanto, integrasi sosial adalah satu di antara bentuk proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Dan, menurut Abdul Syani, integrasi sosial sebagai suatu proses penyesuaian antara unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan, menurut Kun Mariyati dan Juju Suryatati, integrasi sosial sebagai proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Juga menurut Michael Benton mendefinisikan integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Next, ada proses integrasi sosial. Proses integrasi sosial terbentuk melalui beberapa proses, yaitu 1. Akomodasi. Proses akomodasi merupakan langkah awal dalam integrasi sosial. Akomodasi dilakukan dengan cara mengurangi pertentangan dan mencegah terjadinya disintegrasi. Pada tahap ini, akan tercermin taraf tercapainya kompromi dan toleransi. 2. Akulturasi. Integrasi akulturasi yaitu mereka melibatkan adaptasi terhadap budaya dominan atau minoritas sambil mempertahankan budaya warisan satu sama lain, sehingga meski berbeda kebudayaan, mereka satu sama lain merasa terikat dalam satu kesatuan kelompok. Terakhir, ada asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial adalah 1. Tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. 2. Norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah. 3. Adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. 4. Anggota masyarakat merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya. 5. Dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Jadi, faktor apa aja sih yang mendorong terjadi integrasi sosial? Adapun faktor pendorong integrasi sosial yaitu 1. Adanya pengakuan kebinekaan. 2. Adanya kesamaan dalam heterogenitas. 3. Perasaan saling memiliki. 4. Tercapainya suatu konsensus mengenai nilai dan norma sosial. 5. Norma masyarakat tersebut konsisten dan tidak berubah. 6. Adanya pembina kesadaran. 7. Pelaksanaan asas keadilan sosial dan subsidiaritas. 8. Pengawasan sosial intensif. 9. Tekanan dari luar. Dan terakhir, bahasa persatuan. Terus, faktor apa aja yang menghambat terjadinya integrasi sosial? Adapun faktor yang menghambat terjadinya integrasi sosial yaitu 1. Faktor pertentangan akibat tidak penyesalan suatu masalah. 2. Persaingan yang tidak mengarah pada kontroversi dan perpecahan. 3. Prasangka buruk yang dilatar belakangi oleh cemburu sosial. 4. Fanatisme berlebihan karena perbedaan ras, etnik, kebudayaan, agama, daerah, dan tempat tinggal yang menyatari serta miniatur. 5. Perbedaan perlakuan pemimpin terhadap warga masyarakat. 6. Rendahnya sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat. 7. Adanya sikap masyarakat yang dianggap mengganggu keteraturan dan keseimbangan hidup masyarakat. Next, ada bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2.
integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing pihak yang ada di dalam sebuah masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Lalu, suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor berikut. 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. Dan terakhir, efektivitas komunikasi. A few moments later. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa integrasi sosial merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut bisa melebur menjadi satu dan utuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.